Pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk saya boleh berbagi dan sharing kebenaran firman Allah pagi hari ini. Satu topik pagi hari ini yang Tuhan taruh di hatiku adalah sabar dalam kesesakan. Terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya baca sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam doa. Dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, fokus kita hanya memandang kepada Yesus saja. Mungkin dalam kapasitas kita sebagai jemaat, dalam kapasitas kita sebagai pemimpin, dalam kapasitas kita sebagai pelaku usaha, bisnismen, dan mungkin juga sebagai guru atau sebagai pengajar, atau mungkin juga profesi kita sebagai dokter, seperti ketua kita, Bapak Dr. Roy, dan mungkin ada beberapa profesi-profesi lain yang Tuhan panggil kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengerjakan dan menekuni semuanya itu. Tentu di dalam panggilan yang ada, kita nggak bisa memungkiri yang namanya kesesakan dan tantangan dan penderitaan. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan yang kita alami di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Tapi pagi hari ini Tuhan mau arahkan kita, Bapak Ibu, untuk memandang hanya kepada Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengeluh, Bapak Ibu. Ya, ibu rumah tangga yang hari-harinya pergi ke pasar, belanja untuk rumah tangganya. Bapak Ibu, bukan lagi harganya naik atau berubah, bukan lagi Bapak Ibu, tapi ganti harga. Lagi heboh, cabai yang hanya 25.000 sekarang udah 100.000. Bahkan saya dengar sampai 125.000. Ini adalah suatu keluhan-keluhan, ada satu pergumulan yang dialami oleh jemaat kita, oleh orang-orang pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita melihat kepada Yesus? Detik-detik pada waktu juga Yesus menghadapi kesesakan dan penderitaan yang luar biasa. Bagaimana Yesus mengalami satu aniaya, satu penderitaan dari pihak orang-orang Romawi yang tidak sejalan dengan dia, yang tidak sepaham dengan dia. Sampai-sampai loh kalau kita melihat ya di Matius pasal 26 itu, Matius 26 ayatnya yang ke-39 sampai 42. Bagaimana Yesus dia pergi ke suatu tempat loh Bapak Ibu, yang namanya Taman Getsemani. Ini kisah di mana Yesus ketika mengalami satu pergumulan loh, mengalami satu aniaya, satu penderitaan, satu kesesakan yang luar biasa. Dia pergi ke suatu tempat yang namanya Taman Getsemani. Dan di sana dia berdoa kepada Bapaknya. Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku. Ya. Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku. Para murid disuruh untuk tunggu sebentar, disuruh berjaga-jaga sebentar saja. Dan Yesus melangkah ke depan untuk dia harus berdoa kepada Bapaknya. Tapi begitu selesai Yesus berdoa, dan dia melihat para muridnya. Dan apa yang terjadi, para muridnya lagi tidur. Tidak berjaga-jaga. Sampai kedua kalinya, setelah Yesus berdoa lagi, kalau kita lihat ayat 40, setelah itu ia kembali kepada
murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Tetapi Bapak Ibu mereka tidur loh. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Ayat 42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, kalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya. Jadilah kehendakmu. Artinya gini loh, pergumulan itu, kesesakan itu nggak bisa kita pungkiri. Pasti itu dialami setiap pribadi-pribadi. Pasti dialami setiap individu-individu. Nggak mungkin kita akan terhindar dari yang namanya pergumulan itu, dari persoalan itu. Semua pasti mengalami, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Yesus mengalami kesesakan yang begitu luar biasa. Dan kemudian kita melihat dia bisa eksis, bahkan bisa memenangkan kesesakan itu. Itu saya percaya, karena yang pertama, dia memiliki sukacita dalam pengharapan. Yang kedua, dia sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, Yesus memiliki yang namanya roh doa. Ketekunan doanya yang luar biasa kepada Bapaknya. Roma 12 ayat yang ke-12. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, ini Rasul Paulus sedang menasihati jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang sedang mengalami ujian iman. Jemaat-jemaat yang sedang mengalami beban berat. Karena pergumulan hidup. Karena tantangan hidup. Bapak Ibu, hari-hari ini, anak-anak kita, orang-orang yang kita layani, mereka sedang mengalami tekanan pergumulan yang begitu luar biasa. Banyak orang berkata bahwa kondisi hari ini jauh lebih sulit daripada kondisi sebelum-sebelumnya. Pasca pandemi menjadi endemi. Karena baru pemulihan segala sesuatu, baru mulai tumbuh. Dan itu proses begitu luar biasa. Setelah diobrak-abrik dengan yang namanya pandemi. Sekalipun pandemi sudah jadi endemi, tetapi sekarang ini pun juga lagi ada berita yang lagi heboh tentang PMK, penyakit mulut dan kuku. Tapi sampai orang mau makan daging sapi aja, orang udah takut, orang udah mikir-mikir lah gitu ya. Itu kenyataan kan? Virus yang sedang merajalela, virus yang sedang berkembang biak di ternak. Yang khususnya ternak yang kuku berbelah atau kuku yang ganda seperti sapi, kerbau, apa dan sebagainya. Dan penularannya sudah luar biasa dan di mana-mana saya dengar di TV juga pengusaha-pengusaha ternak juga sedang alami juga kesesakan. Tidak sedikit ternak mereka harus mati dan tidak bisa jadi uang karena itu harus dikubur dan nggak bisa dikonsumsi. Ini adalah suatu kesesakan yang begitu luar biasa yang sedang dialami oleh umat Tuhan hari-hari ini. Nah, saudara, orang yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan yang dialami, yang dihadapi dalam perjalanan kehidupannya, kalau dia memiliki pengharapan di dalam hidupnya, dia pasti memiliki hidup yang optimis. Berarti orang Among. Ya, terima kasih. Ada sedikit iklan Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, kan sudah disampaikan ya kalau kita khotbah semuanya harus di mute ya, Bapak Ibu supaya nggak mengganggu ya. Baik. Saya sampai di mana ini tadi Bapak Ibu Saudara ya? Ya, orang yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani hidupnya. Kenapa demikian? Karena dia memiliki pengharapan Bapak Ibu Saudara. Pengharapannya adalah kepada Kristus. Bukan lagi kepada dunia, bukan lagi kepada uang, bukan lagi kepada jabatan, bukan lagi kepada orang tua, bukan lagi kepada kekuatannya kita. Bukan lagi kepada kemampuan kita, tetapi pengharapannya adalah kepada firman dan janji Tuhan di dalam hidupnya. Kita percaya bahwa janji Tuhan lah iya dan amin. Kita percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya janjinya nggak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Kami mengalami janji Tuhan, kami mengalami pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan kami sampai detik ini. Sebab pengharapan kami hanya tunjukkan hanya kepada Yesus yang telah mengalahkan kesesakannya, yang telah mengalahkan penderitaannya, dan dia keluar menjadi pemenang. Roma pasal 5 ayat yang ketiga, Paulus katakan di sana. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, kesengsaraan kalau orang di dalam Tuhan. Kesengsaraan itu kalau orang di dalam Yesus. Dia itu membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Kesesakan dan penderitaan orang di dalam Kristus harusnya membawa dia semakin hari semakin cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat ketika Yesus ngomong sama Petrus, tolong berjaga-jaga sebentar ya, 1 jam saja. Saya mau doa dulu. Kan begitu. Di Matius pasal 26 tadi. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus balik, dia melihat Petrus, apa yang dia lakukan? Tidur. Nggak berjaga-jaga. Makanya pada waktu terjadi penangkapan, dan kemudian Yesus mau disalibkan, Yesus mengalami kesesakan, Yesus harus mengalahkan maut. Yesus harus melewati maut. Ketika Yesus mau ditangkap di bait Allah, dan kemudian Petrus ada di situ. Apa yang terjadi? Ketika orang Romawi bertanya, ini kamu ini yang bersama-sama dengan Yesus ya? Petrus bilang apa? Bukan. Nah ini loh. Ini akibat orang yang tidak berjaga-jaga di dalam hidupnya, dia pasti akan mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa. Dan dia tidak akan kuat dalam menghadapi godaan atau tantangan karena pengharapannya dan dia tidak berjaga-jaga di dalam hidupnya. Nah kemudian ada dan bertekun dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayatnya yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, dari sini saya melihat bahwa orang yang punya pengharapan di dalam Yesus itu tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Ikut Tuhan memang bukan berarti jalannya mulus loh Bapak Ibu. Ikut Tuhan ya bukan berarti kita bebas dari penyakit,
kita bebas dari kesulitan, kita bebas dari godaan, kita bebas dari pergumulan, kita bebas untuk melawan hawa nafsu, kita bebas untuk melawan keinginan daging. Enggak loh. Justru ketika kita ada di dalam Tuhan itu justru kita diperhadapkan itu. Dan disitulah penentuannya. Apakah ketika kita menghadapi ujian itu, kita orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan? Apakah kita orang yang bertekun dalam doa? Apakah kita orang yang sabar di dalam doa, di dalam pengharapan? Atau sebaliknya? Bapak Ibu Saudara. Nah, hari-hari ini mungkin kita sedang mengharapkan Gloria Ministry semakin maju, semakin berkembang, dan bisa ada di berbagai provinsi di Indonesia, kemudian juga bisa ada di berbagai daerah, dan kemudian kita dapat berpartisipasi dalam hal meringankan, membantu orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Tapi banyak juga yang tidak sejalan mungkin dengan kita, atau banyak mereka yang tidak mau mengambil penderitaan ini. Tidak mau bersusah payah, tidak mau berkorban, tidak mau bekerja untuk Tuhan. Rasa-rasanya dalam hati itu kayak, gimana ya si orang ini, bagaimana dia, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itulah kenyataan. Tapi Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi bersukacita dalam pengharapan. Ya, tetap kita bersukacita dalam pengharapan kita. Apapun yang kita harapkan, tetap kita bersukacita. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Ayat 12 bagian B. Di situ dikatakan ya, Roma 12 ayat yang ke-12b. Sabar dalam kesesakan. Kadang-kala ketika kita melihat orang-orang yang tidak teratur dalam hidupnya, ya, yang tidak memiliki etika dalam hidupnya, bicara tidak dipikir dulu, ya, berbuat tidak direnungkan dulu, apa ini jadi berkat atau tidak, ya. Orang-orang yang malas dalam hidupnya, kerjanya cuma, ya maaf ya, jalan-jalan senang-senang aja begitu, kongkong-kongkong. Kalau orang Amerika bilang kongkong-kongkong, kumpul-kumpul, mabuk-mabuk, judi dan sebagainya, rokok. Ya, kita menghadapi itu banyak terjadi di kalangan-kalangan jemaat yang kita pimpin mungkin. Ya, apalagi ya kalau kita pendeta hamba Tuhan ini, kalau kita lagi khotbah, kita lihat jemaat lagi dengar firman tapi kerjanya main games. Itu banyak itu kejadian gitu-gitu. Kita rasanya mau marah kan, kita rasanya mau jengkel kan, hati ini rasanya sesak, saudara. Ini orang ini nggak ngerti. Ini orang lagi mau khotbah, ini orang lagi mau dengar firman, orang lagi mau ibadah kepada Tuhan, kerjanya main games. Kerjanya main games. Coba ya. Kita kepingin mengubah mereka. Kita kepingin merubah mereka. Kita punya anak-anak asuh kita. Kita suruh belajar, kita arahkan mereka, kita disiplinkan mereka, kita didik mereka, kita atur mereka, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi pada kenyataannya mereka sama sekali tidak menjalankan. Kalaupun ada yang menjalankan mungkin sebagian. Tapi kebanyakan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita kepingin mengubah mereka. Kita kepingin merubah hidup mereka. Kita kepingin kami tuh jadinya harus gini loh. Supaya nanti nasibmu seperti ini. Tapi bisa jadi, saudara. Tuhan kirim mereka untuk mengubah kita punya hidup dan kita punya karakter. Saya pribadi, saya orangnya apa ya? Dulu. Saya orangnya itu kalau aku lihat orang yang hidupnya tidak teratur, hidupnya ngawur, hidupnya tidak sesuai dengan firman, saya orangnya itu keras sekali. Saya langsung marah, saudara. Saya pikir-pikir juga ya, ngapain ya? Saya harus marah-marah juga, ngapain ya? Aku harus sampai segitu gitu loh. Akhirnya, saudara, yang berubah bukan mereka,
Yang berubah saya sendiri yang berubah. Saya akhirnya lebih sabar. Kamu mau, yang penting aku sudah arahkan, saya sudah bimbing, saya tetap memberikan kasih, saya tetap memberikan tuntunan, mau berubah oke, nggak berubah juga oke, tapi aku tetap mengasihi, aku tetap menyatakan kasih kepada mereka, dan akhirnya malah saya yang diberkati, saya malah yang lebih banyak berubah dan saya lebih banyak toleransi, gitu loh. Kadang-kadang pemimpin ya, maaf ya, lebih banyak mengumbar emosinya, mengumbar nafsunya, mengumbar wah siapa saya, gitu loh. Tapi coba kita memahami, mungkin bisa jadi Tuhan kirim mereka untuk mengubah kita punya karakter loh. Untuk kita mengubah apa? Cara berpikirnya kita. Dan puji Tuhan saya lebih sabar, saya lebih toleransi. Saya lebih ada jemaat saya lagi merokok, saya lebih sabar. Saya melihat ada jemaat saya lagi nakal, saya lebih sabar. Bukan berarti saya izinkan dia merokok loh, bukan loh. Kalau dulu saya lihat orang rokok, saya marah, kamu tuh kurang ajar ya, kamu saya khotbah di depan, kamu nggak bertobat-tobat, kamu nggak tobat, kamu masuk neraka, kamu habis kamu. Coba kayak gitu. Kita kan menghakimi kan, coba. Tapi sekarang enggak. Aku lihat jemaat dia lagi rokok di belakang. Oh Bapak, mau merokok ya? Mau tak beli lagi ya? Tambah lagi rokoknya ya? Dia tambah sungkan, malah dia tambah bertobat, saudaraku. Bukan tambah bertobat, ya, malah tambah malu, ya. Nah, kadang-kadang seperti itu, dan Tuhan mau kita harus sabar dalam kesesatan, menghadapi anak-anak rohani kita, anak-anak asuh kita yang tidak melakukan firman Tuhan, itu juga bisa memancing, bisa membuat ada kesesakan di dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ya, Roma 12 ayat yang ke-12 bagian B. Bapak Ibu mungkin pernah yang melihat kisah seorang hakim yang tidak benar, yang tidak menghargai siapapun di negeri itu, dan di kota itu ada seorang janda yang sedang datang kepadanya. Itu Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dia tidak gubris siapapun hakim ini. Tetapi di ayat itu, karena keuletan dan kegigihan janda ini membuat hati seorang hakim berubah. Hakim itu berbalik arah. Dan hakim itu membenarkan akhirnya perempuan itu. Dan Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-7. Ya, Lukas 18 ayatnya yang ke-7. Firman Allah bilang apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus ngomong, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang setiap malam berseru dan berdoa kepadanya? Hakim yang lalim aja, yang tidak takut Tuhan, ketika janda ini datang terus kepadanya untuk membenarkan, untuk membelah haknya. Hakim yang tidak takut Allah ini pun juga bersedia untuk membela ibu ini. Apalagi Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja, Yesus yang berkuasa. Tidakkah ia menjawab apa yang menjadi doa-doa anak-anaknya hari-hari ini? Hari-hari ini dibutuhkan para pemimpin yang kuat dalam doa. Para pemimpin dibutuhkan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, gairah yang tinggi di dalam doa. Saya melihat, saya nggak tahu ya apakah betul apa tidak ya. Saya melihat hari-hari ini tentang semangat doa sudah mulai kurang. Gairah doa sudah mulai kurang.
Saya nggak tahu karena terlalu banyaknya kesesakan, terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak kesulitan, pergumulan hidup yang sedang dialami. Tapi harusnya pergumulan hidup membuat orang semakin giat untuk mencari Tuhan. Harusnya pergumulan membuat orang semakin gigih untuk mencari Tuhan. Harusnya penderitaan membuat orang semakin menyerah, menyembah Tuhan. Harusnya penyakit, persoalan hidup membuat orang semakin sungguh-sungguh untuk mencari dan mencari wajah Tuhan. Tapi hari-hari ini saya melihat, maaf Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan ya sibuk dengan seremonialnya, sibuk dengan kehidupan sehari-harinya. Apa yang aku harus makan, apa yang aku harus kerjakan, bagaimana ini dan seterusnya. Hari ini, pagi hari ini, di momen yang sangat spesial ini, Tuhan mengingatkan kita, para pemimpin, saya pribadi, ayo perkuat doa lagi. Ayo perkuat persekutuanmu yang lebih lagi dengan Tuhan. Ayo perkuat keintimanmu dengan Tuhan lagi. Sebab hanya orang-orang yang memiliki ya keintiman dengan Tuhan, hanya orang-orang yang bersukacita dalam pengharapan, hanya orang-orang yang sabar dalam kesesakan, yang dapat melewati masa-masa yang sukar, yang dapat melewati masa-masa yang sulit, yang dapat melewati masa-masa tantangan dan ujian, dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.